Tetapi banyak nyameng hidup Bali yang mengharapkan saya turun dengan video saya. Ketika saya tidak turun, mungkin saya akan dibully. Hanya mengatakan lewat YouTube akan membela nyameng Bali, akan membela nyameng Bali. Ternyata saya tidak melakukan itu. Sang pemenang lelang menggunakan hati nurani dan memberikan kesempatan untuk bernegosiasi. Jangan hanya memikirkan materi kamu di tanah Bali. Kamu mati tidak akan membawa apapun kepada Tuhan. Om Swastiastu. Yang mau sampaikan mengenai eksekusi yang akan terjadi tanggal 23 Februari 2022 di Ungasan. Nah, kemarin video viral tentang si ahli waris meninggal itu viral dan sampai beberapa aparat sudah ketemuin saya tentang eksekusi. Apakah Kris akan turun untuk eksekusi, mengamankan eksekusi? Tiang secara pribadi sebagai nahkoda, sebagai sopir dan sebagai ketua yayasan mengatakan kita turun secara pribadi, tidak mengatasnamakan Yayasan Santai Kris Bali. Secara pribadi saya tidak tahu semeton nyama saya, semua yang ada di tanah Bali yang akan peduli pada keadilan mungkin akan turun. Itu saya nggak tahu. Dan ada beberapa hal yang sudah saya pikirkan tentang turun untuk bisa istilahnya memundur eksekusi atau menunda eksekusi sehingga terjadi mediasi. Hal yang paling jelek pun saya sudah pikirkan ketika saya harus ditangkap pada acara 23 Februari. Ketika saya ditangkap, saya merasa saya membela nyama tanah Bali saya. Yang dia dibodohi, yang dia dikerjai oleh mafia-mafia tanah. Tujuannya biar tidak ada lagi mafia tanah yang berani bermain di tanah Bali. Kami dengan hati nurani, saya demi Tuhan, demi Sang Hyang Widi Wasa, tidak ada pembicaraan sampai hari ini berapa saya akan dapat uang untuk turun, saya dapat bagian, saya tidak ada. Demi Sang Hyang Widi Wasa belum ada sampai saat ini pembicaraan apapun. Karena murni dari hati nurani, ingin bersuara untuk membela nyama Bali yang tanahnya hilang, diambil oleh mafia tanah. Sekarang mau dieksekusi rumahnya, tanahnya, dia tidak ada tempat tinggal, tidak ada warisan. Ketika itu kita biarkan, akan lebih banyak lagi nyama Hindu Bali yang kehilangan tanahnya karena tidak ada yang membela untuk menegakkan dan bersuara meminta keadilan di tanah kelahirannya, di tanah Bali, di tanah leluhurnya yang dia berikan. Rasa kesadaran inilah yang membuat saya tergugah. Banyak orang yang mengharapkan saya tidak turun dari pihak aparat. Tetapi banyak nyameng hidup Bali yang mengharapkan saya turun dengan video saya. Ketika saya tidak turun, mungkin saya akan dibully. Hanya mengatakan lewat YouTube akan membela nyameng Bali, akan membela nyameng Bali. Ternyata saya tidak melakukan itu. Itu akan bulian bagi saya. Tetapi ketika saya turun, apapun resikonya saya serahkan kepada nyameng Hindu Bali saya untuk bagaimana akan menilai saya nanti. Ketika saya ditangkap akan diperjuangkan saya untuk dibebaskan. Terserah, saya tidak berani memaksakan. Yang jelas saya berjuang atas nama nyameng Bali semampu saya dan sebisa saya. Masalah berhasil dan tidaknya itu urusan alam semesta, urusan Ide Betara Betari. Dan saya pun memohonkan kepada para aparat, khususnya jurusita pengadilan, untuk memakai hati melihat kasus ini. Oke, putusan sudah dijalankan, tetapi berikan kesempatan untuk berbicara, negosiasi nanti dilakukan. Karena apa? Karena Bali ini COVID hampir masuk ke level 4. Semoga Pak Gubernur mencermati ini. Ketika ini nanti mungkin ribuan orang akan turun di lokasi eksekusi. Saya nggak tahu dari mana orang datang, karena banyak sudah tokoh-tokoh yang menyampaikan, memberikan dukungan. Ada Haji Ngurah Hartenya dengan Sandi Murtinya, ada ketua pekatnya dengan pekat organisasi pekatnya, dan ada beberapa organisasi juga yang siap turun katanya untuk membela nyameng hidup Bali. Ketika itu kumpul ribuan orang yang ada mungkin di situ. Siapa yang akan salah, saya tanya. Siapa yang menyelenggarakan ini, itu yang harus diproses. Kenapa? Kenapa dia mengadakan eksekusi di kondisi Bali dalam kondisi COVID level 3 dan mau masuk level 4. Kita aja anak-anak sekolah daring, nggak boleh bertatap muka. Ini eksekusi kenapa diberikan restu untuk terjadi tanggal 23? Padahal acara-acara besar tidak boleh diizinkan.
Tetapi eksekusi kenapa diberikan? Mohon Bapak aparat kepolisian untuk menyikapi ini dengan bijak. Saya tidak mau sebenarnya turun, lebih baik kita bicarakan mediasi. Saya nggak mau sebenarnya ada kerumunan ramai banyak orang, karena itu berisiko, berdampak. Tetapi ketika saya nggak bela saudara yang menghindu saya yang diambil haknya, siapa yang membela mereka? Mohon maaf, Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda, yang notabene adalah tokoh-tokoh Hindu yang saya banggakan, saya hormati. Semoga melihat kasus ini dan memberikan toleransi adanya mediasi. Sehingga tidak akan adanya turun massa banyak, mungkin dari jurusita akan memanggil ke pengadilan untuk bertemu, bertatap muka. Itu lebih elegan berbicara karena ada kesalahan yang dilakukan. Kasus ini ketika kasusnya adalah murni orang itu minjem uang ke bank, dia nggak bisa bayar, dilelang, ada pemenang lelang, saya nggak akan ikut campur karena itu prosedural, itu prosedur yang benar. Tetapi ketika ada tanda kutip, ada orang yang dia menjual tanahnya kepada orang lain dari luar Bali, dia ditipu dengan harga malah baru bayar DP 600 juta, padahal harga tanahnya 6 miliaran. Dikasih ceknya belum, notaris memproses itu dan balik nama bisa dia ajukan ke bank. Ini salah notaris juga. Sehingga tanah itu dilelang sama bank karena nggak bayar-bayar. Dibuat seperti itu. Yang jadi korban adalah Nyame Hindu Bali yang tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Dan sekarang sudah 3 korban nyawa meninggal menunggu hasil pendapatan uang dari tanah itu, ternyata tidak diberikan, malah harus meregang nyawa. Mereka tidak menikmati hasil dari menjual tanahnya, malah nyawa mereka harus diambil. Inilah yang saya harapkan para tokoh Hindu untuk melihat kasus ini. Para pejabat-pejabat hebat di Jakarta orang Hindu untuk ikut bersuara. Sampaikan kepada Pak Kapolri, sampaikan kepada Pak Presiden bahwa ada kasus seperti ini di dalam kondisi Bali lagi level 3 dan masuk level 4, untuk diberikan suatu pengayoman sehingga eksekusi ini bisa tidak terlaksana, malah bisa ada mediasi. Ketika sudah ada mediasi dan hasilnya apapun itu saya nggak akan ikut campur. Yang penting hak untuk bersuara, bermediasi itu sudah dilakukan, sudah diterima. Dan kami, kalau saya secara pribadi serta Yayasan Satria Keris Bali, memang visi misi kami adalah menjaga tanah Bali dan memberikan perlindungan pada Nyame Hindu Bali kami. Selain kami melakukan kegiatan sosial kemanusiaan, kami juga membela Nyame Hindu Bali kami yang tertindas dan tidak mendapatkan keadilan dan tidak mempunyai siapa-siapa di tanah Bali. Ada kami, Yayasan Satria Keris Bali, yang siap membela pati untuk saudara-saudara kami yang ada di tanah Bali dan Nusantara mendapatkan keadilan sebisa dan semampu kami. Satria Keris Bali! Ngaya, 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 sukses! Itulah slogan kami. Adalah ngayah, ngayah, dan ngayah serta sukses. Semoga ngayah ini betul-betul akan diberikan pencerahan kepada alam semesta, diberikan anugerah sama alam semesta, diberikan taksunya kepada alam semesta. Jadi apapun yang terjadi nanti di dalam eksekusi itu, pastinya saya ikut hadir di sana untuk membela saudara Nyame Hindu Bali. Agar tidak kecewa dia hidup di tanah Bali, tidak ada saudara, tidak ada Nyame yang membela dia, merasa dia bukan orang Bali dan tidak tinggal di tanah Bali. Mari kita peduli, mari kita jaga tanah Bali kita, mari kita jaga saudara-saudara kita ketika mereka dizolimi dan tidak mendapatkan keadilan. Jangan melihat hartanya, tapi lihat kebenarannya untuk kita bela bersama-sama. Salam Kesatria Keris Bali, salam Rahayu. Tetap semangat untuk ngajegang tanah Bali. Rahayu. Ya, ini saya lanjut menyambung video tadi. Saya menyampaikan apa yang saya sampaikan tentang perjuangan kepada Nyame yang terzolimi atau Nyame yang kena mafia tanah. Dan ketika saya dapat kiriman video si yang punya tanah, ahli waris, meninggal, dimandikan, diprosesi, sangat menyentuh hati untuk berjuang. Rasanya ketika tidak berjuang akan tidak ada keadilan di tanah Bali. Ingat, para pemangku jabatan, ada karma yang akan dilihat oleh alam semesta. Tuhan akan melihat video Betara-Betari di tanah Bali. Saya memuja Betara, saya nampak Betara. Akan melihat apa yang dilakukan ketika tidak adil di tanah Bali. Ketika hanya memikirkan materi, uang, mengabaikan kebenaran, mengabaikan hati nurani.
putusan memang harus dijalankan. Semoga ada hati nurani para pejabat, para jurusita untuk memberikan mediasi kembali, untuk duduk bersama betul-betul memakai hatinya dengan jelas. Apakah pantas si pembeli tanah, si pemenang lelang, apakah pantas kamu ngambil tanah itu untuk kamu pakai ketika kamu tahu itu tanah belum lunas dibayar sama orang? Di mana hatimu? Tanah Bali adalah tanah yang disakralkan oleh hidup betara-betari kami. Saya akan berjuang membela untuk menjaga tanah Bali. Ketika ada keadilan, ketika ada kebenaran, kami sujud bakti. Ketika tidak ada keadilan, kami bersuara. Bukan hanya saya yang bersuara. Sudah banyak tokoh-tokoh Hindu, sudah banyak para pejabat-pejabat Hindu yang akan bersuara tentang keadilan. Banyak ormas-ormas, banyak aliansi yang sudah mulai peduli, menyuarakan dan memberikan doa. Ribuan orang sudah mendoakan agar mendapatkan keadilan. Dan ketika orang yang serakah, ketika orang yang tidak memakai hati nurani, kau akan dibuat susah oleh sumpah kami orang-orang Hindu Bali di tanah Bali kami. Ketika kau kaya, kau tidak memakai hati nuranimu, kau akan merasakan penderitaan apa yang dirasakan oleh mereka. Begitu mereka sampai meninggal, keluarga sampai meninggal tidak mendapatkan materi, tidak mendapatkan keadilan di tanah Bali, belum merasakan apa yang harus mereka rasakan. Di mana hati nuranimu? Semoga sang pemenang lelang menggunakan hati nurani dan memberikan kesempatan untuk bernegosiasi. Jangan hanya memikirkan materi kamu di tanah Bali. Kamu mati tidak akan membawa apapun kepada Tuhan. Tuhanmu yang kau bawa adalah kebenaran dari perbuatanmu. Ingat, perbuatanmu yang akan melekat dan akan ditanyakan kepada Tuhan atas apa yang kamu lakukan. Inilah video-video bagaimana prosesi itu, bagaimana warga sudah mulai bersatu untuk memberikan keadilan ketika mereka tahu ada nyamanya yang tidak mendapatkan adilan. Sekali secara alam sekali juga kami mendoakan. Ribuan orang sudah mulai mendoakan tentang kasus ini. Ribuan orang sudah mulai menyuarakan tentang kasus ini. Semoga terketuk hatinya untuk mengetahui apa yang terjadi. Saya akan hadir tanpa memakai simbol saya sebagai Yayasan Ksatria Keris Bali, tetapi sebagai orang Bali yang berjuang atas nama tanah Bali, atas namanya Hindu Bali, yang memperjuangkan haknya di tanah kelahiran leluhurnya. Semoga ada pejuang-pejuang yang betul-betul dengan tulus akan berjuang kepada tanah Bali dan hidup betara-betari, agar mereka senang kepada kita yang telah berjuang untuk saudara dan nyama kita di Bali. Swaha Rahayu. Salam alam semesta, salam Tuhan melihat apa yang akan kita lakukan. Semoga berkahnya menyertai setiap kebenaran, suara kebenaran yang kita sampaikan. Swaha Swaha. Om Namah Shivaya.